Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, saya harap Anda selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, program yang merekam semua peristiwa penting di Kalimantan Selatan. Malam ini kita punya kabar dari Jalan Trikora Banjarbaru, akibat kecelakaan beruntun. Lalu ada upaya serius mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita juga akan simak bagaimana Banjarmasin jadi pusat perhatian untuk pembahasan isu bencana nasional. Terakhir, kita cek harga di pasar jelang Natal dan Tahun Baru. Mari kita mulai telusuri Jejak Digital hari ini. Saudara, kita ke informasi pertama. Kabar duka dari Jalan Trikora Banjarbaru. Kecelakaan yang melibatkan 2 dump truck menyebabkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Polisi sudah berhasil menangkap salah satu sopir truk. Ini pengingat serius buat kita semua agar selalu hati-hati dan fokus di jalan, terutama saat berada dekat kendaraan besar. Peristiwa terjadi saat korban yang bersepeda motor datang dari arah Liang Anggang berserempatan dengan dump truck hijau di depannya. Korban terjatuh ke kanan lalu ditabrak dump truck kuning dari arah berlawanan pada Jumat sore. Kedua sopir langsung kabur tanpa memberikan pertolongan. Polisi yang melakukan olah TKP mengumpulkan rekaman CCTV dan menganalisis video viral yang merekam detik-detik kecelakaan. Dari bukti itu, polisi mengidentifikasi dump truck hijau dan menelusuri kepemilikannya hingga ke wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah dan menangkap sopirnya yang berinisial RR. Pelaku langsung dibawa ke Polres Banjarbaru bersama barang bukti termasuk dump truck hijau dan dokumen kendaraan. Dari saksi yang melihat, nah setelah itu kita mendapatkan laporan ada kejadian kecelakaan lalu lintas, kemudian penyidik kami bergerak cepat dan bisa menangkap pelaku kurang lebih 2 hari. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 9 tahun penjara karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dan melarikan diri usai kecelakaan. Hingga kini, polisi masih melacak dump truck kuning yang juga menabrak korban. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Kalsel masih dibayangi karhutla. Luas lahan terbakar sudah lebih dari 11.000 hektar. Untuk mencegah terulangnya bencana asap, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan kini gencar beredukasi. Mari kita dukung dan ikut serta menjaga hutan dan lahan karena melawan asap itu tanggung jawab bersama. Kalimantan Selatan masih berada dalam bayangan kebakaran hutan dan lahan. Hingga Oktober 2025, luas areal terbakar tercatat lebih dari 11.000 hektar atau jumlah yang cukup besar terhadap total kebakaran nasional seluas 343.000 hektar. Meski menurun dibandingkan tahun 2019, angka ini menunjukkan potensi ancaman asap masih nyata, terutama pada wilayah rawan yang mudah terpicu api. Dalam kondisi inilah pendekatan pencegahan kembali dikuatkan lewat pameran edukasi dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan di sebuah mal di Banjarmasin. Menyasar pengunjung, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan bilang kebiasaan membuka lahan dengan api bisa menjadi pemicu. Dan tanpa perubahan perilaku, potensi kembalinya asap tebal akan terus menghantui setiap musim kemarau. Artinya dengan kepedulian mereka bahwa kebakaran hutan dan lahan ini adalah sesuatu hal yang negatif yang tidak harus dilakukan oleh masyarakat, itu menjadi modalitas penting bahwa persepsi publik ini kuat untuk mencegah kebakaran hutan. Dan kemudian hal-hal lain tentunya bagi masyarakat yang memiliki lahan seperti itu, tolong supaya pembersihan lahan atau misalnya penyiapan lahannya dilakukan dengan tidak membakar. Itu menjadi hal yang penting. Satu di antara pengunjung pameran menyadari kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan selalu mengganggu aktivitas. Pengunjung menilai pemulihan hutan harus diperkuat agar Kalimantan Selatan tidak terus mengulang siklus asap tahunan. Karena kan kita tahu nih kalau di Kalimantan Selatan kan hutan lumayan
lumayan udah rusak lah ibaratnya, kalau bisa dikatakan rusak lah intinya kayak gitu. Jadi mungkin ada penanaman kembali lah supaya hutan di Kalimantan Selatan lebih asri lagi. Gitu aja sih. Kalau setiap tahun biasanya ngerasain dampak dari kebakaran hutan nggak, Bu? Banget di musim kemarau. Apa gangguannya biasanya? Gangguannya ya saluran pernapasan terganggu kayak gitu. Biasanya kan ujung-ujungnya ya ispa lah. Edukasi publik menjadi langkah awal pencegahan. Namun tanpa komitmen bersama dan perubahan kebiasaan membuka lahan, ancaman asap akan terus ada setiap musim kemarau. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Banjarmasin jadi pusat perhatian Bapeda se-Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri saja ikut hadir dan menyoroti isu bencana, termasuk musibah banjir di Sumatera Utara. Ini menunjukkan bagaimana isu kebencanaan nasional juga sangat penting untuk dibahas oleh perencana pembangunan daerah kita. Indonesia tercinta juga untuk negeri kita, semoga kita juga mendoakan di daerah. Melainkan perintah kerja yang menuntut perencanaan matang. Sampaikan bahwa Bapeda adalah otak. Jika perencanaan benar, berbasis tempat berwibawa, beliau ini mudahan Bapak Nur selalu sehat, juga hari ini tidak ketinggalan. berkomitmen untuk mewujudkan tujuan forum Bapeda Indonesia antar daerah, antar wilayah, serta mempercepat pencapaian tujuan. Yang bersama berkenan atau berbapak bersama terlebih dahulu. Tamu yang hadir di depan kita. Negeri sungguh luar biasa. Bapak Ahmad Lampung Mangkurat akan Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Pati, Dirjen Banda, Pak. Dengan kejadian di Aceh, ya, tadi juga saya tekankan bahwa pembangunan daerah itu harus benar-benar memperhatikan lingkungan ya. Jadi pendapatan daerah dengan sesuai dengan sumber daya alam yang dikelolanya. Ini tidak bisa mengesampingkan rencana tata ruang yang baik ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, RT RW-nya harus jelas ya. Kemudian juga mungkin Kalsel pernah punya pengalaman tuh 2021 ya. Itu 11 kabupaten dari 13 kabupaten yang terdampak oleh banjir, dan harapkan pemerintah daerah Kalsel bisa memitigasi dalam hal ini. Tonggak komitmen bersama untuk membangun arah pembangunan Bapeda Indonesia harus hadir sebagai wahana kolaborasi, boleh dianggap hanya sebagai unsur pelengkap dan pendukung pembangunan nasional. Bencana ini kan bagian daripada identifikasi permasalahan pembangunan yang harus kita selesaikan. Ke depan memang ada mitigasi, ada kebijakan pembangunan yang disesuaikan. Bagaimana kemudian kebijakan pembangunan juga bisa melihat faktor-faktor yang menyebabkan bencana dan tentunya menjaga kelestarian lingkungan. Ini yang menjadi bagian dari penting dalam rangka SDGs Sustainable Development Goals yang persoalan lingkungan menjadi prioritas dari bidang-bidang SDGs. Jelang Natal dan Tahun Baru, saudara, tim pengendali inflasi daerah Banjarmasin mulai turun ke pasar. Hasil monitoring mereka menunjukkan komoditas pangan mulai naik harga. Kenaikan ini bukan karena liburan, tapi karena stok mulai menurun. Ayo, saatnya kita smart shopping dan tidak panic buying. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID melakukan monitoring ke sejumlah pasar tradisional dan swalayan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan jelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, cabai, dan minyak goreng kita lantaran mengalami penurunan stok. Seperti yang diakui Rizal, pedagang ini bilang kenaikan harga minyak goreng dipicu jumlah stok minyak yang semakin menipis jelang Nataru. Kenaikan harga minyak capai Rp3.000 dari yang sebelumnya Rp190.000 menjadi Rp193.000 per bal.
Pak, akhir-akhir ini gimana Pak harga stok minyak sendiri? Kalau stok minyak ini sudah mulai berkurang Bang, karena mendekati harinya sama isu-isunya banyak. Ada yang ke Bulog, ada yang membagi sandang pangan, itu aja Bang. Jadi minyak ini pindahnya berkurang. Aturan pasokannya hampir 5 truk, paling 1 minggu 1 truk atau 2 truk yang masuknya. Sebagai antisipasi lonjakan harga, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menekankan agar Perumda Pasar terus memperketat pengawasan terhadap stok dan pergerakan harga bahan pokok jelang Nataru. Di sini ada juga kita berharap Perumda Direktur Perumda Pasar dan Dinas Perdagin ini kiranya bisa selalu memantau situasi dan kondisi Kota Banjarmasin dalam hal stok keadaan pangan kita. Jangan sampai ini kan mendekati tahun nih, awal gurus kumpul darkan, terus tahun baru, bulan puasa, lebaran. Pemkot Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan barang maupun menjual dengan harga di atas kewajaran. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah saudara, itulah 4 jejak peristiwa yang kita rekam hari ini. Dari kepedihan akibat kecelakaan, keseriusan menghadapi kebakaran hutan, fokus nasional terhadap bencana, hingga dinamika harga pasar jelang akhir tahun. Mari kita jadikan setiap kabar sebagai pelajaran, jaga diri di jalan, dan peduli terhadap lingkungan. Terima kasih sudah bersama kami di Jejak Digital. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa, tetap telusuri jejak digitalnya.